Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Ayu Dimairis. Kali ini kita akan membahas kasus pembunuhan sadis guru istiqomah Alor Gajah Melaka, Malaysia. Nah, apa saja konspirasi-konspirasi yang terjadi di sana dan bukti-bukti apa saja yang ditemukan dalam kasus pembunuhan ini. Yuk, sama-sama kita belajar untuk melihat kasus ini dengan telitinya lebih lanjut. Kasus pembunuhan sadis guru istiqomah Alor Gajah Malaysia memang sangat menggemparkan dan menyita perhatian publik. Tindakan keji yang dilakukan terhadap seorang pendidik merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Kasus ini tergolong sangat sadis, di mana bagian tubuh korban ditemukan dalam tong sampah. Tindakan seperti ini menunjukkan tindakan kekejian yang sangat tinggi dari pelaku. Hingga saat ini, motif dibalik pembunuhan tersebut masih belum terungkap secara pasti. Polisi terus melakukan upaya penyelidikan untuk mengungkap kasus kebenaran di balik kasus ini. Kasus ini tentu saja menimbulkan dampak yang mendalam bagi keluarga korban, serta menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat. Kepergian seorang guru yang seharusnya menjadi panutan bagi banyak orang tentu saja menjadi kehilangan besar bagi dunia pendidikan. Keluarga korban berharap agar pihak berwajib dapat mengungkap kasus ini secepatnya dan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan saling menjaga satu sama lain. Keluarga korban membutuhkan dukungan moral dan materi dari masyarakat untuk saksi mata, yaitu orang-orang yang melihat atau mendengar kejadian sebelumnya, selama atau setelah pembunuhan terjadi. Ini bisa termasuk tetangga, teman, rekan kerja korban, atau orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian. Nah, para ahli dalam bidang forensik seperti ahli patologi, ahli DNA, atau ahli balistik yang dapat memberikan keterangan mengenai bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian. Orang-orang yang mengenal korban secara pribadi dan dapat memberikan informasi mengenai kebiasaan, perilaku, dan hubungan sosial korban. Untuk menjaga keselamatan dan keamanan para saksi, identitas mereka seringkali dirahasiakan. Mengungkapkan identitas saksi terlalu dini dapat mengganggu jalannya penyelidikan dan membuat para saksi merasa terancam. Informasi mengenai kebiasaan baru yang akan diungkapkan di persidangan sebagai bagian dari proses hukum. Dugaan motif pribadi dalam kasus pembunuhan guru istiqomah ini menjadi salah satu dugaan kuat di balik pembunuhan sadis ini. Nah, beberapa indikasi yang mengarah pada motif pribadi terhadap pembunuhan ini.
yaitu ada dugaan bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan pribadi seperti hubungan pertemanan atau hubungan yang lebih dalam. Ini bisa jadi pemicu terjadinya konflik dan berujung pada tindakan kekerasan. Nah, yang kedua yaitu masalah keuangan. Jadi, salah satu dugaan yang kuat lainnya adalah masalah keuangan yang melibatkan korban dan pelaku. Isu pelaporan forex melibatkan keduanya menjadi sorotan utama. Konflik yang timbul akibat masalah keuangan ini diduga menjadi pemicu utama terjadinya pembunuhan. Selanjutnya, kemungkinan adanya dendam pribadi yang dipendam oleh pelaku terhadap korban juga bisa menjadi salah satu motifnya. Dendam ini bisa muncul akibat berbagai alasan seperti kecemburuan, sakit hati, atau perasaan yang dikhianati. Namun, perlu diingat bahwa semua ini masih menjadi dugaan. Penyelidik terus bekerja keras untuk mengungkap motif pelaku untuk membunuh si korban. Faktor-faktor lain yang mungkin menjadi pertimbangan dalam mengungkap motif yaitu kondisi psikologi pelaku juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Kemungkinan adanya gangguan mental atau kepribadian yang dialami pelaku dapat mempengaruhi tindakannya. Yang kedua yaitu lingkungan di mana pelaku tumbuh dan berkembang juga dapat memberikan pengaruh terhadap tindakannya. Pengalaman dari masa lalu yang traumatis atau pengaruh buruk dari tindak. Kemudian lingkungan di mana pelaku tumbuh dan kembang juga memberikan pengaruh terhadap tindakannya. Pengalaman masa lalu yang traumatis atau pengaruh buruk dari lingkungan sekitar dapat menjadi pemicu tindakan kekerasan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan kasus pembunuhan guru istiqomah ini. Nah, yang pertama yaitu kepolisian. Nah, mereka bertugas mengumpulkan bukti-bukti, menginterogasi saksi dan tersangka. Nah, untuk tim forensik ini menganalisis bukti-bukti fisik seperti sidik jari, DNA, dan barang bukti lainnya di tempat kejadian perkara. Untuk unit khusus tergantung kompleksitas dari kasus. Unit khusus seperti unit cyber atau unit kejahatan kekerasan mungkin juga dilibatkan. Selanjutnya yaitu jaksa penuntut umum. Nah, setelah penyelidikan mengumpulkan bukti yang cukup, berkas perkara akan diserahkan kepada JPU untuk disusun dan menjadi dakwaan yang akan diajukan ke pengadilan. Nah, kemudian pengadilan, hakim akan memimpin sidang dan mendengarkan keterangan saksi dan memutuskan vonis terhadap terdakwa. Selanjutnya yaitu ahli. Berbagai ahli seperti psikolog, psikiater, atau ahli forensik lainnya mungkin dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan. Selanjutnya itu pengacara. Nah, baik korban maupun terdakwa akan didampingi oleh pengacara masing-masing. Semoga kasus ini cepat menemukan titik terangnya. Dan hanya itu penyampaian singkat saya tentang kasus saksi. Orang-orang yang memiliki informasi terkait pembunuhan guru istiqomah ini akan dipanggil
menjadi saksi mata, saksi ahli, atau saksi karakter. Keluarga korban, mereka memiliki hak untuk mengikuti proses hukum dan mendapatkan keadilan atas kematian anggota keluarga mereka. Selain pihak-pihak di atas, mungkin ada juga pihak-pihak lainnya yang terlibat seperti media massa. Nah, untuk media massa ini berperan dalam menginformasikan kepada publik tentang perkembangan dari kasus yang sedang terjadi. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Nah, beberapa LSM yang fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak mungkin juga akan terlibat dalam memberikan dukungan kepada korban, keluarga korban, atau mengawasi jalan proses hukum. Apa saja bukti-bukti yang sudah dikumpulkan polisi terhadap kasus pembunuhan guru istiqomah ini? Nah, sayangnya informasi mengenai bukti-bukti fisik yang telah dikumpulkan oleh polisi dalam kasus pembunuhan guru istiqomah ini belum dipublikasikan secara detail. Ini dilakukan untuk menjaga integritas penyelidikan dan menghindari adanya pengaruh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Namun, secara umum, jenis bukti yang biasanya dikumpulkan dalam kasus seperti ini meliputi bukti fisik, seperti barang bukti dari TKP, barang bukti dari tersangka, dan hasil otopsi. Dan untuk bukti digitalnya yaitu seperti rekaman CCTV tempat terjadi perkara pembunuhan atau tempat-tempat terdapatnya bagian tubuh korban. Nah, selanjutnya yaitu riwayat komunikasi. Dari riwayat komunikasi ini didapatkan dari telepon seluler dari si korban maupun pelaku. Bukti saksi mata. Nah, keterangan dari saksi mata ini adalah informasi dari orang-orang yang melihat atau mendengar kejadian sebelum, selama, atau setelah pembunuhan terjadi. Nah, untuk keterangan saksi ahli, keterangan dari saksi ahli forensik, psikologi, atau ahli lainnya yang dapat memberikan analisis terhadap bukti-bukti fisik yang ditemukan tadi. Mengapa informasi mengenai bukti dari saksi mata ini sering dirahasiakan? Karena untuk melindungi para saksi mata dan integritas dari penyelidikan, dan guna untuk menjalankan proses hukum agar tidak tercampur dengan orang-orang yang ingin menyalahkan alur dari penyelidikan ini. Semoga kasus ini cepat menemukan titik terangnya. Dan hanya itu penyampaian singkat saya. Jika ada penyampaian kata saya yang tidak berkenan atau kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan channel video ini ya. Sampai jumpa.